Video ini merupakan video mentoring, yang mana mentoring merupakan salah satu program kerja HMA, yakni Your Super System. Pada video ini kita akan membahas salah satu soal ujian tahun lalu, yakni mata kuliah akuntansi entitas mikro kecil dan menengah. Untuk soalnya sendiri, bisa teman-teman lihat ada informasi yang kita dapatkan di sini. Soal yang pertama, kita diminta menghitung harga perolehan mesin. Ada informasi harga beli, ongkos angkut, sampai biaya perbaikan di sini. Kemudian, untuk harga perolehan sendiri meliputi semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset dan pengeluaran-pengeluaran lain hingga aset itu siap untuk kita gunakan. Di sini sudah ada perhitungannya. Kenapa hanya sampai biaya pemasangan dan biaya perbaikan tidak masuk dalam perhitungan? Kita bisa lihat di sini ada informasi bahwa sewaktu dilakukan percobaan, karena kekurang hati-hatian atau kecerobohan karyawan, PT Alam Lestari Spare Part Mesin mengalami kerusakan sehingga perlu diganti dan diperbaiki. Pengeluaran lain yang tidak diperlukan itu tuh harus dipandang sebagai biaya atau kerugian. Nah, pengeluaran untuk mengganti dan memperbaiki mesin ini seharusnya tuh nggak perlu terjadi. Oleh karena itu, pengeluaran ini tidak dimasukkan ke dalam harga perolehan dan tidak kita masukkan ke dalam perhitungan. Sehingga harga perolehan untuk mesin adalah 66 juta rupiah. Kemudian, untuk soal kedua, kita diminta untuk membuat tabel penyusutan mesin tersebut dengan asumsi metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Dalam metode garis lurus, beban depresiasi periodik sepanjang masa pemakaian aset adalah sama besarnya. Kalau kita lihat, di sini rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Harga perolehan tadi sudah kita dapatkan 66 juta rupiah. Kemudian, untuk nilai residu, nilainya given dari soal, 6 juta rupiah. Dan umur ekonomis juga given dari soal, 5 tahun. Jadi, setelah kita hitung 66 juta rupiah dikurang 6 juta, dibagi 5 tahun, kita peroleh penyusutannya, beban penyusutan setiap tahun adalah 12 juta rupiah. Karena metodenya garis lurus, jadi beban penyusutan setiap tahun adalah sama. Akumulasi penyusutan untuk tahun 2008 adalah 12 juta, kemudian 2009 adalah 12 juta ditambah beban penyusutan 2009, 12 juta, jadi akumulasi penyusutan untuk 2009 adalah 24 juta, dan seterusnya. Kemudian, untuk nilai buku ini merupakan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Jadi nilai buku untuk periode 2008, harga perolehan 66 juta dikurang akumulasi penyusutan 12 juta, berarti nilai bukunya 54 juta. Kemudian untuk tahun 2009, harga perolehan 66 juta dikurang akumulasi penyusutan 24 juta, nilai buku untuk periode 2009 42 juta, dan seterusnya. Sampai di akhir umur ekonomisnya pada tahun 2012 atau tahun kelima, nilai buku itu sisa 6 juta, yang mana 6 juta ini merupakan nilai residu dari mesin. Jadi, untuk soal nomor 2 sudah terjawab, yakni tabel penyusutan metode garis lurus. Kemudian, untuk soal nomor 3, kita diminta untuk menghitung besarnya penyusutan mesin pada akhir tahun 2008 dengan asumsi metode penyusutan yang digunakan adalah jumlah angka tahun. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung jumlah angka tahun aktifannya. Karena ini 5 tahun, berarti kita menghitungnya sampai 5. 1 sampai 5. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 adalah 15. Jadi jumlah angka tahunnya adalah 15. Kemudian, langkah kedua, kita harus mencari jumlah yang harus disusutkan. Caranya adalah harga perolehan dikurangi nilai residunya. Harga perolehan 66 juta dikurang nilai residu 6 juta, berarti jumlah yang harus disusutkan adalah 60 juta. Kemudian, kita masuk ke tabelnya.
Kalau di tahun pertama kan berarti sisa umur mesin itu masih 5 tahun. Kemudian untuk tahun kedua berarti sisa umurnya masih 4 tahun, dan seterusnya sampai tahun kelima berarti sisa umurnya itu tinggal 1 tahun. Cara menghitung penyusutannya adalah sisa umur tahun pada tahun penggunaannya dibagi jumlah angka tahun umur ekonomis dikali jumlah yang harus disusutkan. Sehingga kita peroleh perhitungan di sini untuk tahun pertama atau tahun 2008, 5 dibagi 15 dikali 60. Kemudian untuk tahun kedua, tahun 2009, 4 dibagi 15 dikali 60, dan seterusnya. Perhitungan ini hasilnya adalah beban penyusutan. Angka-angka ini diperoleh dari perhitungan ini. Gitu. Jadi 5 dibagi 15 dikali 60 juta, hasilnya 20 juta, dan seterusnya. Kemudian sama akumulasi penyusutan berarti beban penyusutan tahun pertama untuk yang di tahun 2008. Kemudian untuk tahun 2009 berarti beban penyusutan tahun pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua diperoleh 36 juta untuk akumulasi tahun 2009 dan seterusnya. Kemudian nilai buku juga sama. Nilai buku merupakan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Untuk tahun 2008, harga perolehan 66 juta, akumulasi penyusutannya 20 juta, nilai buku tahun 2008 46 juta. Kemudian untuk tahun 2009, harga perolehan 60 juta dikurang akumulasi penyusutan 36 juta, diperoleh nilai buku untuk tahun 2009 adalah 30 juta, dan seterusnya. Sebenarnya tadi untuk soal nomor 3 kan dimintanya hitung besarnya penyusutan mesin pada akhir tahun 2008. Berarti harusnya kita menghitungnya cukup sampai di sini aja. Akumulasi penyusutan tahun 2008. Sebenarnya jawabannya adalah 20 juta aja. Tapi kenapa kita menghitung semuanya? Karena soal selanjutnya kita masih akan menggunakan tabel penyusutan mesin ini. Oleh karena itu, kita menghitung tabelnya sampai tahun 2012. Jadi sudah terjawab untuk soal nomor 3, penyusutan mesin pada akhir tahun 2008 adalah 20 juta rupiah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seandainya pada tanggal 3 Mei 2011, mesin tersebut dihentikan pemakaiannya. Kemudian setelah dihentikan diasumsikan mesin tidak laku dijual, akan laku dijual dengan harga 25 juta, kemudian yang terakhir ditukar dengan aset tetap berupa mobil dengan membayar sejumlah 200 juta rupiah dan mesin dihargai sebesar 27 juta rupiah. Kita masuk ke perhitungannya. Nah, sebelum menjawab soal yang ada tuh, kita perlu menghitung akumulasi penyusutan dari 3 Januari 2008 ketika mesin diperoleh, 3 Januari 2008, sampai dengan 3 Mei 2011. 3 Mei 2011. Pada saat mesin dihentikan pemakaiannya. Nah, karena tanggal 3 ini masih merupakan awal dari bulan Mei, maka kita melakukan penghitungannya itu hanya sampai bulan April 2011 aja. Kemudian, karena di soal nomor 4 ini nggak ada informasi menghitungnya menggunakan metode garis lurus atau angka tahun, maka kita asumsikan kita akan menggunakan kedua metode tersebut. Jadi kita menghitung kedua metode tersebut. Jadi akumulasi penyusutannya untuk metode garis lurus, akumulasi penyusutan dari tahun Januari 2008 sampai April 2011. Untuk tahun 2008 sampai 2010, akumulasi penyusutannya itu full 1 tahun. Makanya di sini 12 juta beban penyusutannya. Tapi untuk tahun 2011, karena hanya sampai bulan April aja, jadi beban penyusutan yang 12 juta nih harus kita kalikan dengan 4 bulan dibagi 12 gitu. Jadi 4 dibagi 12 dikali 12 juta, kita peroleh nilai 4 juta. Semua beban penyusutan dari 2008 sampai April 2011 kita akumulasikan dan diperoleh akumulasi penyusutan sampai bulan April 2011 adalah 40 juta.
Ini untuk metode garis lurus. Kemudian untuk metode jumlah angka tahun, itu sama. Untuk tahun 2008 sampai 2010, beban penyusutannya itu full 1 tahun, seperti yang sudah kita hitung. Full 1 tahun. Tapi untuk 2011, karena cuma sampai April 2011 aja, berarti kita melakukan perhitungan 4 dibagi 12 bulan dikali 8 juta. 8 juta ini beban penyusutan tahun 2011. Kita peroleh nilai 2.666.667. Setelah diakumulasikan mulai tahun 2008 sampai April 2011, kita peroleh nilai 50.666.667. Ini merupakan akumulasi penyusutan sampai tanggal 3 Mei 2011. Jadi, ini untuk akumulasi penyusutannya. Kita masuk untuk menjawab soal 4.1, mesin tidak laku dijual karena rusak. Jadi tadi kan dihentikan pemakaiannya pada tanggal 3 Mei 2011, atau yang kita hitung hanya sampai bulan April. Berarti mesin ini kan masih belum mencapai penyusutan penuh atau masih ada nilai bukunya. Karena di sini kan sampai 2011 kan masih ada 10 juta. 10 juta dibagi 12. Sorry. Berarti setiap bulan tuh cuma 800.000 kan. Nah, sampai bulan April tuh yang kepake itu cuma 3 juta sekian. Berarti masih ada 6.700.000 sekian kan untuk bulan 2011, bulan Mei sampai akhir 2012 itu masih ada nilai penyusutan yang belum terpakai. Jadi, dapat kita katakan bahwa perusahaan itu menderita kerugian gitu. Karena belum mencapai penyusutan penuh dari mesin tadi. Sehingga kita lakukan perhitungan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan tadi 66 juta, kemudian akumulasi penyusutan sudah kita hitung 40 juta. Jadi kerugian karena kerusakan mesin sehingga mesin itu dihentikan pemakaiannya adalah 26 juta rupiah. Untuk jurnalnya sendiri berarti akumulasi penyusutan mesin 40 juta, beban kerugian penghentian mesin 26 juta, dan mesin 66 juta. Demikian juga untuk metode angka tahun, harga kerugiannya dihitung dengan harga perolehan 66 juta dikurang akumulasi penyusutannya 50 juta sekian, diperoleh nilai kerugian 15.333.333 rupiah. Dengan jurnalnya, ini jurnalnya sama ya. Akumulasi penyusutan mesin 50.666.667 rupiah, beban kerugian mesinnya, dan mesin dengan harga perolehannya. Kemudian, untuk soal 4.2, akan laku dijual sementara belum terjual. Jadi, untuk informasi ini tidak ada perhitungan maupun pencatatan. Karena untuk kita kan menggunakan akuntansi berbasis akrual, di mana pengakuan dan pencatatan itu diakui ketika terjadi transaksi. Sedangkan pada informasi ini tidak ada kegiatan transaksi apapun yang terjadi, sehingga kita tidak melakukan penghitungan maupun pencatatan. Kemudian untuk soal 4.3, laku dijual dengan harga 25 juta. Dalam pelepasan aset melalui penjualan, perusahaan itu membandingkan antara nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan aset tersebut. Apabila hasil penjualan itu lebih besar dari nilai buku, maka perusahaan mendapat laba penjualan aset. Jadi, hasil penjualan lebih besar daripada nilai buku, maka ini tuh memperoleh laba. Gitu. Kemudian sebaliknya, kalau hasil penjualan kurang dari nilai buku, maka perusahaan itu memperoleh rugi.
Sehingga untuk mencari laba dan rugi, kita gunakan rumus di sini, nilai buku dikurang harga jual. Nilai buku sampai April 2011 itu kan tadi 26 juta. Harga perolehan nilai buku itu kan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Berarti 26 juta ini sama dengan nilai buku ya. Demikian juga di sini. Harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan itu nilai buku. Berarti untuk metode angka tahun nilai bukunya ini. Jadi untuk mencari laba rugi nilai buku, metode garis lurus 26 juta, kemudian harga jualnya tadi 25 juta. Karena di sini nilai buku lebih besar dari harga jual. Oh ya, karena di sini nilai buku itu lebih besar dari harga jualnya, maka perusahaan mengalami kerugian. Sehingga jurnalnya di sini kas 25 juta, kan tadi masuknya 25 juta. Kemudian akumulasi penyusutan mesinnya tadi kita hitung 40 juta. Ruginya 1 juta dan mesin ini sebesar harga perolehan 66 juta. Untuk metode angka tahun, nilai bukunya 15 juta dan harga jualnya 25 juta. Nah, karena harga jual atau hasil penjualannya lebih besar daripada nilai buku, maka perusahaan itu memperoleh laba gitu. Kemudian untuk jurnalnya berarti kas di sisi debit 25 juta, kas masuk, kemudian akumulasi penyusutan mesin yang normalnya itu di kredit, kita pindahkan ke debit karena mesinnya dijual 50 juta sesuai perhitungan di awal tadi. Dan mesin yang saldo normalnya itu di debit karena sudah kita jual atau kita keluarkan, berarti kita pindah ke kredit 66 juta dan laba penjualan mesin 9 juta 666.667 rupiah. Kemudian soal 4.3 ditukar dengan aset tetap berupa mobil dengan membayar sejumlah 200 juta dan mesin dihargai sebesar 27 juta rupiah. Sama seperti 4.3, kita lakukan dulu perhitungan laba atau ruginya, baik garis lurus maupun angka tahun. Rumusnya sama, nilai buku dikurang harga jual. Kemudian kita lihat sini, harga jualnya lebih besar daripada nilai bukunya. Berarti ini laba bagi perusahaan. Demikian juga untuk angka tahun, karena harga jual lebih besar daripada nilai buku, maka ini menjadi laba bagi perusahaan. Untuk jurnalnya sendiri, karena tadi dibilang ditukar dengan aset tetap berupa mobil dengan membayar sejumlah 200 juta rupiah. Berarti kita mengeluarkan senilai 200 juta rupiah untuk mobil. Jadi jurnalnya di sini, mobil 200 juta rupiah, kemudian akumulasi penyusutan mesin sampai dengan April 2011, 40 juta rupiah. Kasnya, kita loncat ke mesin dulu. Mesin ini harga perolehan 66 juta rupiah dan laba penjualan mesin 1 juta. Kemudian kas ini merupakan selisih antara nilai-nilai di debit dan nilai-nilai di kredit. Diperoleh 173 juta rupiah. Demikian juga untuk jumlah angka tahun, karena sama-sama memperoleh laba, jadi untuk garis lurus maupun angka tahun itu jurnalnya sama, mobil 200 juta, hanya beda di akumulasi penyusutan, di sini 50 juta, kemudian mesin 66 juta harga perolehannya, dan laba penjualan mesin 11.666.667 rupiah. Kemudian untuk kas 173 juta rupiah. Kemudian yang kelima, buatlah jurnal yang diperlukan atas transaksi-transaksi di atas. Nah, tadi kita setelah melakukan penghitungan, sudah langsung membuat jurnal. Berarti soal untuk nomor 5 sudah terjawab. Karena semua soal sudah terjawab, berarti sudah selesai untuk penjelasan dan jawaban untuk soal yang A. Kita lanjut ke soal yang B. Untuk soal yang B, di sini kita peroleh informasi mengenai catatan akuntansi PT Astagina pada tanggal 13 Desember 2020. Bisa teman-teman lihat di sini informasinya.
ada akun-akun dengan nilai-nilainya. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan pemakaian bahan baku. Jadi, untuk mencari jumlah pemakaian bahan baku, kita gunakan rumus saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku. Untuk saldo awal bahan baku, ini ada persediaan bahan baku awal yang nilainya itu given dari soal 3 juta rupiah. Kemudian pembelian bahan baku nilainya juga given dari soal 60 juta rupiah. Yang mana ketika melakukan pembelian bahan baku, kita memperoleh potongan harga dan juga perlu menambah biaya untuk beban angkut, yang mana nilai juga given dari setelah dijumlahkan diperoleh untuk pembelian bahan baku totalnya Rp60.300.000. Kemudian untuk persediaan bahan baku akhir nilainya juga given dari soal 6 juta. Jadi 60 juta ditambah 3 juta dikurangi 6 juta persediaan bahan baku akhir, kita peroleh jumlah pemakaian bahan baku adalah senilai Rp57.300.000. Jadi sudah terjawab untuk soal yang A, pemakaian bahan baku jumlahnya Rp57.300.000. Kita lanjut ke soal yang B. Kita diminta untuk menentukan total BOHP, total biaya pemasaran, dan total biaya administrasi umum. BOHP atau biaya overhead pabrik adalah jenis pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Kita lihat di sini, berdasarkan informasi-informasi yang ada, di sini ada beban-beban yang termasuk dalam overhead dengan nilai-nilai yang semuanya given dari soal. Bisa teman-teman cek lagi nanti. Beban depresiasi 2 juta sampai beban reparasi mesin pabrik 600.000. Setelah semuanya dijumlahkan, kita peroleh total BOHP-nya Rp15.600.000. Kemudian, untuk total biaya pemasaran, jadi biaya pemasaran ini merupakan biaya-biaya yang perlu kita keluarkan untuk memasarkan, mendistribusikan, sampai mengenalkan dan mempromosikan produk. Contoh biayanya itu kayak biaya gaji dan komisi tenaga penjual, kemudian biaya iklan, biaya pergudangan, biaya pengiriman, hingga biaya layanan pelanggan. Nah, berdasarkan informasi-informasi yang ada di sini, kita peroleh biaya pemasaran itu adalah gaji bagian penjualan, beban pengiriman, dan beban iklan. Yang mana nilai-nilainya ini juga given dari soal gaji bagian penjualannya 9.500.000, kemudian beban pengiriman 1.200.000, dan beban iklan 1.500.000. Jadi total biaya pemasarannya Rp12.200.000. Jumlah dari semua ini. Kemudian yang terakhir, total biaya administrasi dan umum. Jadi biaya administrasi itu merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum yang biaya-biayanya itu nggak bisa dibebankan ke pemasaran maupun produksi gitu. Contohnya kayak gaji eksekutif puncak, honor pengacara, pencetakan laporan tahunan, dan akuntansi umum. Kalau di informasi di sini kita peroleh biaya untuk administrasi dan umum itu ada gaji beban administrasi dan beban kantor. Bagian administrasinya 8 juta dan beban kantornya 1 juta rupiah. Ini ya, beban kantor nih, 1 juta rupiah. Jadi total biaya administrasi dan umum adalah 9 juta. Jadi terjawab untuk soal yang B, BOHP-nya 15.600.000, kemudian total biaya pemasaran 12.200.000, dan total biaya administrasi umumnya 9 juta rupiah. Kita lanjut ke soal yang C. Kita diminta untuk
menentukan harga pokok penjualan. Jadi untuk menghitung harga pokok penjualan ini ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menghitung bahan baku yang digunakan. Perhitungan bahan baku ini sudah kita lakukan dan sudah kita jawab di soal A, yang mana jumlah pemakaian bahan bakunya adalah Rp57.300.000. Jadi untuk tahap 1 sudah selesai, sudah terjawab. Kemudian untuk tahap 2, kita diminta untuk menghitung total biaya produksi dengan rumus bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang mana biaya bahan baku ini nilainya diperoleh dari perhitungan sebelumnya, 57.300. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, nilainya given dari soal 25 juta rupiah. Kemudian BOP-nya seperti perhitungan sebelumnya 15.600.000 rupiah. Setelah semuanya dijumlahkan, diperoleh nilai 97.900.000 rupiah untuk total biaya produksinya. Kemudian tahap ketiga, kita diminta untuk menghitung harga pokok produksi dengan rumus total biaya produksi ditambah saldo awal produk dalam proses dikurang saldo akhir produk dalam proses. Total biaya produksi seperti perhitungan sebelumnya Rp97.900.000. Kemudian saldo awal produk dalam proses given dari soal Rp2.000.000 dan saldo akhirnya juga given dari soal nilainya Rp1.000.000. Jadi biaya produksi ditambah saldo awal PDP dikurang saldo akhir PDP, kita peroleh nilai Rp98.900.000 untuk harga pokok produksinya. Kemudian tahap keempat atau tahap terakhir adalah menghitung harga pokok penjualan, di mana rumusnya adalah harga pokok produksi ditambah persediaan barang jadi awal dikurang persediaan barang jadi akhir. Harga pokok produksi 98.900.000, persediaan barang jadi awal juga given dari soal 4 juta rupiah, dan persediaan barang jadi nilainya juga given dari soal 2 juta rupiah. Sehingga kita peroleh nilai 100.900.000 rupiah untuk harga pokok penjualan. Jadi sudah terjawab sampai yang C, tentukan harga pokok penjualan. Kemudian untuk soal yang D, kita diminta membuat laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini merupakan laporan keuangan yang isinya adalah data-data pendapatan dan beban serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu gitu. Yang mana di sini adalah periode 2020. Jadi yang pertama adalah kita masukkan angka untuk penjualan, yang mana angkanya ini merupakan given juga dari soal penjualan 125.000. Kemudian retur penjualan, kita kurangi retur penjualan 1.700.000 rupiah. Sehingga penjualan bersihnya adalah 123.300.000 rupiah. Kemudian untuk harga pokok penjualannya, persediaan produk jadi awal 4 juta. Kemudian harga pokok produksi seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, 98.900.000 rupiah. Kita jumlahkan diperoleh barang jadi yang tersedia untuk dijual senilai 102.900.000 rupiah dan dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir senilai 2 juta. Kita peroleh nilai harga pokok penjualan 100.900.000, yang mana nilai ini sama dengan perhitungan harga pokok penjualan di soal sebelumnya. Dari perhitungannya ada penjualan bersih, kita kurang dengan harga pokok penjualan, kita peroleh penghasilan kotor atau gross profit senilai Rp22.400.000. Kemudian karena tadi laporan rugi ini merupakan perbandingan antara penjualan dengan beban-beban atau biaya-biaya, maka
penghasilan kotor kita kurangi lagi dengan biaya usaha yang kita keluarkan. Ada biaya pemasaran, yakni gaji bagian penjualan, beban pengiriman sampai beban iklan, dengan nominal sekian, yang nominalnya kita peroleh given juga dari soal. Kemudian setelah dijumlahkan, diperoleh total biaya pemasarannya Rp12.200.000. Terus untuk biaya administrasi dan umum, ada gaji, bagian administrasi dan beban kantor, yang nilainya given dari soal, 8 juta dan 1 juta. Setelah dijumlahkan, diperoleh total biaya administrasi dan umum 9 juta. Kemudian penghasilan kotor kita kurangi biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum, diperoleh net profit Rp1.200.000. Kemudian kan harusnya kan penjualan ini dikurangi seluruh beban-beban yang dikeluarkan kan. Padahal di sini ada beban depresiasi, beban asuransi, beban tenaga kerja. Tapi kenapa di sini yang kita masukkan hanya biaya pemasaran dan biaya administrasi umum? Itu karena untuk BOP kan sudah kita lakukan perhitungan sebelumnya, kita peroleh nilai Rp15.600.000. Rp15.600.000 ini sudah masuk ke dalam perhitungan total biaya produksi. 15.600.000 di sini. Sudah masuk di sini. Perhitungan ini kan masuk ke tahap 3, harga pokok produksi, di mana berarti di dalam 98.900.000 ini ada nilai BOP 15.600.000, yang mana 15.600.000 ini merupakan penjumlahan dari seluruh BOP yang ada. Oleh karena itu, BOP atau beban-beban seperti depresiasi sampai reparasi mesin pabrik ini nggak kita lakukan perhitungan lagi. Jadi yang menjadi pengurang biaya usaha di sini, menjadi pengurang penghasilan kotor ini hanyalah biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Sehingga kita peroleh penghasilan bersihnya Rp1.200.000. Sudah terjawab untuk laporan laba rugi. Kemudian yang terakhir adalah membuat neraca, laporan neraca. Laporan neraca sendiri atau laporan posisi keuangan berisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk aset sendiri, ada kas piutang, persediaan bahan baku, sampai persediaan produk jadi akhir yang seluruh nilai ini kita peroleh dari informasi yang ada di soal. Kas 10 juta, piutang 15 juta, kemudian persediaan bahan baku akhir 6 juta, dan seterusnya. Jadi jumlah aset lancar Rp34.000.000. Kemudian untuk aset tetap, peralatan pabrik sampai akumulasi penyusutan gedung pabrik, nilainya juga kita peroleh dari soal. Di sini. Peralatan pabrik 40 juta, penyusutan 6 juta, dan seterusnya. Sehingga untuk jumlah aset tetapnya adalah Rp85 juta. Jumlah aset lancar ditambah jumlah aset tetap diperoleh total asetnya Rp119 juta. Kemudian untuk liabilitas, di sini berdasarkan informasi di sini, untuk liabilitas itu ada hutang dagang dan beban yang masih harus dibayar. 9.300.000 dan 7.500.000. Setelah dijumlahkan, kita peroleh total liabilitasnya Rp16.800.000. Kemudian ekuitas, berdasarkan informasi di sini juga, kita peroleh ekuitas itu ada modal Tuan Dani senilai Rp101 juta. Enggak lupa juga kita masukkan laba bersih dari laporan laba rugi yang sudah kita hitung, itu ada Rp1.200.000. Setelah dijumlahkan, kita peroleh ekuitasnya, total ekuitasnya adalah Rp102.200.000. Setelah dijumlahkan liabilitas dan ekuitas, kita peroleh totalnya adalah Rp199 juta, yang mana nilai total liabilitas dan ekuitas ini sama dengan nilai dari total aset. Demikian pembahasan soal
ujian AMKM tahun sebelumnya ada soal A dan soal B.